Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Podcast dewasa pertama dan nomor 1 di Bekasi. Kali ini gue akan ngobrol sama salah satu wanita yang mana ia sudah menikah dan dia dan suaminya bisa dibilang open marriage relationship. Apa itu open marriage relationship? Kita langsung call aja temen gua yang ada di Bali. Udah bareng sama gua, Dark Willow adalah salah satu wanita yang tadi gua sempat omongin. Dia tuh open marriage sama suaminya gitu. Jadi karena dia lagi ada di Bali, jadi kita via call kali ini. Halo Willow. Hai. Di XXX namanya. By the way, Willow ini pemain Dota loh. Nickname-nya sama kan? Dark Willow. Enggak, nickname-nya beda. Gigi Grey. Hah? Gigi Grey? Gigi Grey. Itu Sasha Grey. Oh, terinspirasi dari situ. Baru mau nanya. Iya. Serius dari situ? Iya, jadi gue mau ganti nama nih, jadi ada sisternya Grey. Wow. Kali ini kan kita mau ngebahas open marriage ya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik inti, gue tuh pengen tahu kan kita baru pertama kali ngobrol kan. Kayak gue pengen tahu, lu kan di Bali nih, terus udah married kan? Udah. Tapi lu bukan asli Bali kan? Bukan, gue asli Jakarta. Gue move di Bali karena nikah aja, makanya di sini karena. Oh, berarti asli Jakarta mana? Jakarta Barat. Berarti lu kalau waktu kan lu di Jakarta nih, terus by the way lu umur berapa ya? Gue umur 27. Oh serius 27? Iya 27 tahun ini gue 28. Oh tahun ini 28 berarti 94 ya? Bener. Oke, beda dikit lah sama gue. Tapi lu beda dikit. married itu udah lama? Gue marriednya itu udah lama, udah nggak married lama sih, marriednya kayak nggak udah lama, setahun yang lalu. Gue kenal dia 2019, terus kita tinggal bareng langsung. Oh berarti 2019, 2020, 2021. Ya lumayan lah ya. Iya masih baru lah, cuma ya kita udah hidup setiap hari, jadi kayak berasa lama banget. Tapi lu kenal dulu baru nikah terus move, atau emang kayaknya pindah dulu deh ke Bali gitu baru akhirnya bareng? Baru gue kan gak ada rencana mau nikah ya, karena kan pikiran gue kayak yaudah gue masih muda gitu, kayak karir dulu gitu, terus udah gitu nikah ntar aja. Akhirnya gue sama dia cocok, dia juga baru cerai baru banget. Ya udah dia ngajakin gue untuk tinggal bareng, kita cocok ya, nikah segitu. Wow, berarti kalian sepakat ya, dia nih duda ya berarti ya? Iya, duda. Oh,
Tapi dia emang sekarang stay di Indo kan, dia bukan orang Indo kan? Bukan, dia orang jauh deh pokoknya dia. Oke. Dia udah stay di Bali. Oke. Berarti di Indo udah lumayan lama juga lah ya, nggak baru-baru banget. Udah, enggak. Dia udah dari sama istri pertamanya pun juga udah di Bali. Ya, saya udah di Indonesia. Oh, istri pertamanya juga orang Indo? Enggak, bukan. Orang luar juga sama. Oh. Oke. Kita kan kali ini mau bahas open marriage ya. Kayak mungkin kalau di Indo kayaknya open marriage tuh udah ada. Cuma kayak orang tuh mungkin takut kali ya. Kayak share ke luar bahwa dia sama pasangannya itu open marriage gitu. Nah, kalau lu sendiri, lu kan nikah dari 2019 gitu. Terus apa emang lu dari awal udah nentuin? Enggak, gue nikah 2021 gue nikahnya. Iya setahun ya, baru setahun ya? Iya. Tahun lalu ya? Uh-uh. Terus kenapa lu bisa mikir atau sepakat untuk jalanin open marriage? Kan itu harus butuh diskusi panjang juga kan sama Enggak, pasangan. karena dari awal gue ketemu dia juga kita berdua sama-sama emang udah mau terbuka. Dan gue bilang gue tuh bukan tipe orang setia gitu dari dulu. Jadi gue bilang sama dia gue tuh suka ketemu orang cewek cowok gitu. Dan gue suka, kan gue dominan ya, dan gue itu gak suka diatur-atur sama orang. Tapi gue suka kalau gue punya pet gitu kan. Oke. Terus udah gitu dia kan juga dominan juga, dia bisa switch sih sebenarnya. Terus dia bilang relationshipnya dia yang pertama kan gagal, mungkin salah satu faktornya adalah dia mau open tapi mantan istrinya nggak mau. Jadi ya udah, kita berdua memang udah punya kesepakatan lah. Jadi kayak first communication-nya itu lu tahu lu mau kemana sih arahan lo gitu. Jadi itu sih kenapa kita nikah ya, sebenarnya salah satunya itu juga. Karena gue pikir, karena kita berdua mikir tuh kayak ya udah kita mau apa lagi gitu. Kayak everything udah share, udah semuanya udah terbuka. Mungkin last resort-nya ya nikah gitu. Oke, berarti sebenarnya kalian berdua emang udah ya seterbuka itulah ya. Tapi lo sama suami beda berapa tahun sih? Beda berapa ya? Gue juga gak ngeh. Dia juga kadang juga kayak anak-anak modelnya. Berapa ya dia? Tapi dia lebih tua dong? Dia apa iya, berondong? Lebih tua. Enggak lebih tua dong. dia Okay. itu umurnya berapa ya? Gue lupa deh. Gue umurnya 12 tahun. Hah? Beda 12? Iya, beda 12. Wow. Ya lumayan lah, udah cukup dewasa lah. Iya. Nah, kalau open marriage itu kan sebenarnya nggak tahu ya, kadang tuh definisi tiap orang tuh beda-beda. Bahkan kayak istilah friends with benefit aja tiap orang beda-beda gitu. Kalau open marriage versi lo itu konsep dasarnya apa sih? Jadi kan kadang mungkin orang kayak pengen open marriage, tapi apa ya meaning yang sebenarnya itu yang benar itu kayak gimana? Kalau versi lo gimana? Maksudnya gimana? Sorry. Gini, kan kalau open marriage itu kan kayak lu tuh harus apa ya? At least lu tahu dulu lah konsep dasarnya, apa ya, how to do the open marriage ini supaya lu berdua tuh sama-sama tahu. Kalau menurut versi lo itu konsep dasarnya apa sih? Kayak apa sih dasar-dasar yang harus lo tahu dulu? Jadi tuh kayak konsep-konsep lo tahu itu kan everything itu, apalagi cewek ya, jealous itu selalu ada. Gue juga masih ada jealous sih. Kayak jealous konsepnya sih yang pertama, gimana caranya lo bisa ngukur tingkat kadar kecemburuan lo gitu sama pasangan lo. Ketika lo open itu lo harus bisa siap. Misalnya gini, gue
mengcompare orang yang memang maunya freedom sama orang yang maunya kayak karena suami gue atau karena istri gue mau open nih, gue harus gimana. Itu kan completely different ya. Orang yang baru ibaratnya kayak bayi aja lah, lo gak bisa nebak gitu dia kayak gimana modelnya. Kalau konsep pribadi gue sendiri, gue ini kan orang yang 50-50 gitu. Gue mau bebas tapi gue juga gak mau terlalu bebas. Maksudnya kayak gue juga nggak mau ngeliat laki gue udah pernah lah ketika kita pacaran ngeliat laki gue tuh terlalu open banget dan terlalu open sama semua perempuan gitu, sampai semua perempuan itu tuh nganggep yaudah si gue ini nih bukan apa-apa gitu. Jadi gue tetap ada konsep kalau gue itu tuh adalah primarinya, dan gue selalu bilang sama laki gue tuh ada boundaries, ada rules gitu. Jadi kayak gue bilang sama dia, lo nggak ada ya yang namanya nginep-nginep sama cewek, either gue di rumah atau gue pulang ke Jakarta atau gue lagi business trip gitu. Jadi tuh kayak salah satunya itu fondasi gue tuh buat rules, buat boundaries sama dia. Kalau dia oke, ya udah kita lanjut gitu. Terus itu aja sih sebenarnya sih foundation ya. Lo harus kuatin dulu foundation open dulu kayak gimana. Dan lo juga harus punya purpose gitu. Lo tuh opennya itu kenapa sih lo mau open gitu? Kalau kan ibaratnya kita ini hidup di Indonesia yang dimana kita ngikutin ke daerah timur ya. Dan lo itu antara lu kalau open pasti poligami yep. Atau nggak sama sekali gitu. Kalau gue kan tipe orang maunya tuh demokrat, gue maunya tuh ya udah kita equal gitu, kita harus sama, kita harus punya suara berdua gitu. Maunya apa. Laki gue sih so far sih setuju aja sih dia, asal dia sih intinya asal dia bisa ketemu orang lain gitu. Dan gue juga nggak masalah kalau hal itu gitu. Kayak gue tuh lebih lebih ekstrimnya itu ketika ada cewek yang gue nggak mau berurusan apapun sama istri lo cuma sama gue ketika lo sama gue gitu, kayak you are mine ketika lo sama gue bilang nggak ada kayak gitu. Itu gue nggak mau, perlunya nggak ada kayak gitu. Ibaratnya kalau lo open ya orang ketiga itu adalah orang ketiga, bukan pelir gitu. Dia bukan mistress atau bukan apa, itu gue nggak ada tuh rules levelnya beda lah ya. Levelnya beda lah. Kalau kayak gitu ya lu sama aja kayak pacaran dong. Kayak lu nggak mau tahu gue, lu cuma mau tahu laki gue enaknya doang, yang enggak gitu. Kalau emang lu mau one night stand, besoknya lu nggak akan inget sama laki gue begitu. Oke. Kalau kayak gitu kan berarti sebenarnya lu tetap masih ada jealous kan? Nah, ada. Pasti kan satu sama lain kan? Enggak, laki gue nggak jalan sama sekali. Oh iya, sama sekali. Iya, mau gue punya anak sama orang lain juga kayak dia nggak bakal masalahin. Wow. Jadi dia orangnya tuh free banget, kayak dia membebaskan gue untuk menjadi diri gue. Wow, gitu. Beda banget berarti ya secara culture ya. Iya. Berarti kalau dari sisi lu gimana ya? Lu kan pasti ya lu jealousan lah. Terus lu kan udah bikin rules kayak gitu tadi. Terus kalau ya mungkin gimana lu ngatasin kejelesan lu tuh gimana coba? Apalagi cowok lu, gue yakin pasti ya punya temen cewek juga ya, lu mungkin curiga gitu. Lu gimana ngatasinnya coba? Ngatasin kecemburuan gue, enggak sih, laki gue sih so far sih anaknya pengertian ya. Dia kalau gue tahu dia tuh tidak pernah selama kita menikah dan ataupun kenal, kayaknya sih so far setelah nikah itu dia tidak pernah ketemu lebih dari 1 hari sama orang lain tanpa gue. Jadi laki gue ini sekarang tuh stepnya adalah dia mau bikin gue tuh bener-bener relax. Jadi kayak dia tuh ibaratnya laki gue tuh tetap prioritisin gue sih. Kalau gue jealous dikit dia stop sama orang itu, atau dia break dulu gitu, atau dia ke gue terus gitu. Jadi gimana caranya biar timingnya itu gue lebih banyak sama dia. Berarti lu kodein dong kalau misalkan lu cemburu. Kan nggak mungkin dia. Dia udah tahu. Gue nggak ada kode-kode. Gue tuh selalu bilang, gue tuh anak transparan. Jangankan gue tuh nggak suka disakitin gitu. Kayak gue nggak mau hati gue tuh ngerasa something. Jadi kalau ada sesuatu ya gue bilang sama dia. Kalau itu nggak work, gue bilang sama ceweknya.
aku gitu. Gue bilang sih, tapi gue bilangnya nggak berantem kayak orang yang apa-apa. Gue cuma bilang, gue berasa nggak nyaman ya lo di sini terlalu lama gitu. Lo bisa pergi dulu nggak gitu? Karena gue gitu. Dia laki gue langsung dia tuh kayak udah paham lah ya. Iya, dia udah paham karakter gue. Kayaknya tuh semua orang harus paham karakter gue sih. Maksudnya kayak di komunitas gue di Bali juga kan gue udah terkenal juga gitu, kayak gue sama suami gue. Udah gitu kita kan lagi juga suami gue tuh anaknya introvert ya. Dia itu dia juga sama, dia gamers, malah lebih beratan dia gitu gamenya daripada gue. Terus balik lagi kayak yang tadi, ini kan lu open marriage ya. Jadi sebelum lu nikah lu juga ya mungkin apa ya, lu udah open relationship juga kan dari zaman sebelumnya? Enggak. Belum. Jadi gue punya really serious relationship yang dimana itu kita kasarannya tuh kayak udah laki bini banget lah gitu. Dan dia itu salah satu sahabat gue SMP. Terus dia tahu lah gue deket sama cowok mana, gue sama mana. Indian ketika kita udah sama-sama gede, udah 24 tahun, kita bilang 23 lah, dia 24. Ya udahlah, kita udah capek nih, kita berdua aja yuk gitu. Akhirnya gue sama dia make up relationship. Akhirnya pas lagi kayak gitu, dia tahu gue itu tuh kayak apa liarnya. Dia tahu gue tuh wildnya kayak apa, freedomnya kayak apa. Tiba-tiba dia ngomong gini, kan kita kan masih muda nih. Gue pengen deh gue melakukan observasi dan gue pengen mencari jati diri gue juga nih, kata dia gitu. Gue bilang, oh ya udah bagus, great, kita do it together. Kata dia, enggak, lo kan udah pernah coba udah pernah coba yang namanya threesome, party ini. Gue belum pernah sama sekali, kata dia gitu. Gue pengen nih selama setahun gue pengen ngerasain itu, tapi lu tetap punya gue, kata dia. Gue bilang lah poligami. Akhirnya gue bilang 3 bulan, oke, gue yaudah gue lepasin dia mau ngapain aja, karena gue pikir oh yaudah, gue juga sibuk gitu saat itu, gue lagi di karir banget kan, jadi gue juga nggak kepikiran untuk main juga. Pas lama-lama gue ngerasa kok nih anak keenakan dan gue dilupain, dia lupa kodratnya gue ini adalah primernya. Di situ gue bilang ya udah open aja, terus kata dia enggak, gue nggak mau. Gue bilang oh ya udah kita udahan. Dianya nggak mau konflik. Jadi kalau untuk dibilang gue pernah open apa enggak sebelumnya, itu karena keterpaksaan sih. Jadi tidak dengan kedua belah pihak setuju gitu. Oh, ini sebelum sama yang sekarang berarti ya? Iya, sebelum sama laki gue. With local guy ya? Kenapa? With local guy atau sama? Enggak. Gue sama local guy itu selalu monogami. Jadi gue nggak pernah. Mantan gue kan lokal itu cuma ada 2. Dan iya, dan mantan bule gue 3. Dan udah itu aja. Gue nggak pernah pacaran serius, cuma sama itu aja sih. Sama 2 yang terakhir itu ya? Gue berarti hitungannya punya mantan itu ada 5, 3 foreigner sama 2 Indonesia. Tapi ya kan waktu gue SMA, gitu, terus waktu gue kuliah, jadi kita tuh vanilla banget. Tapi gue udah kemana-mana juga. Jadi kayak nggak kenapa? Emang SMA lu nggak se-wild itu? Belum menemukan jati diri ya? Enggak. Gue SMA sangat-sangat kalem. Wow. Iya. Berarti setelah lulus baru lo mulai explore everything? Gue itu sebenarnya pas lagi umur 19 tahun lah ya, gue explore. Kayak gue attend sex party di Hungary gitu. Terus udah gitu gue attend sex party di Czech Republic. Jadi ya gue udah pernah diskusi segitu sih sebenarnya. Iya. Berarti lu udah sampai kemana? Itu tapi bareng cowok lu? Enggak, gue waktu itu sempet ada sekolah bahasa di Eropa. Oh oke. Sekolah bahasa di Eropa baru
akhirnya lu kecebur di situ atau dapat invitation dari temen lu? Jadi salah satu roommate gue ini adalah Kingkister. Dia itu dia di atas gue 7 tahun. 7 tahun? Dan iya, di atas gue 7 tahun, tapi dia tuh kayak salah satu roommate gue, senior gue sih sebenarnya. Dia ini tuh ngajakin gue, dan dia tuh tahu gue tuh kayak baru putus dari pacar Indonesia gue. Terus udah gitu kayak, udah lo gak usah sedih, lo lagi di dunia yang dimana itu jauh miles away sama dia, lo harus nikmatin masa muda lo. Tadinya gue gak mau, gue diajak ke Belanda sama dia. Wow. Kayak pokoknya tuh hal something yang wild banget sih. Akhirnya sih gue suka, kayak dia bilang, emang bener sih kata dia, nanti one day lo bakal thank to me later lah gitu. Lo bakal ngerasain hal yang supposedly lo harus rasain di usia kayak gini gitu. Gue bilang ya great, dan ya udah, gue memang udah ada pengalaman sih sebelumnya sama hal-hal itu. Oh iya, berarti lu sebelumnya untuk kayak oke, lu datang ke sex party, berarti sebelumnya lu udah paham lah lu di situ harus ngapain gitu. Enggak sih, waktu pas gue attend itu ya gue ada doing something sih, cuma ya udah selesai di situnya aja. Wow. Berarti kalau kayak gitu emang eventnya tuh harus tertata rapi ya. Gue gak tau kalau di sini kan kalau lu bikin event kayak gitu kan lu harus benar-benar tertutup, invitationnya lu harus tahu ini siapa gitu. Oh iya, sama. Oh sama. Juga harus ada ininya juga. Oh. Harus ada apa? Harus ada terstruktur lah ibaratnya, nggak bisa seenaknya lu masuk kecuali klub ya. Oh, lah kalau ini bukan di klub? Bukan. Oke. Menarik. Soalnya biasanya kayak gue pernah lihat juga sih invitation kayak gitu-gitu. Cuma ya gue lihat rulesnya lumayan ketat gitu, apalagi kayak eventnya tuh pas lagi covid kayak gini kan, mungkin lebih ketat, lebih ini. Gue sempat baca juga, sempat di share temen gue juga, wah ternyata ada invitationnya, rulesnya kayak gini, ada room khususnya gitu. Enggak, gue juga udah pernah attend di Bali juga, cuma ya beda banget sama waktu pas gue di Eropa. Oh iya, apa bedanya? Nggak tahu, vibes-nya lebih beda aja. Gue lebih sukaan waktu pas gue di Eropa sih, nggak terlalu banyak drama. Jadi kayak benar-benar lo datang ke sana, you don't know anyone, dan hampir semua yang setiap gue jadi kan gue datang itu jadi beberapa kali gue pernah datang di klub, dan beberapa kali gue datang di private. Dan kebanyakan yang private itu tuh bukan kayak jadi community-nya tuh kayak benar-benar udah community. Jadi kayak lo nggak ada tuh yang namanya jatuh cinta tiba-tiba sama orang ini sama orang itu. Jadi kayak ya udah lo ini aja kayak ya udah kayak lo di situ what happened there is stay there. Jadi kayak nggak ada lo nggak kemana-mana lah ya. Walaupun jadi kayak gue pernah satu kan, jadi waktu pas gue di Hungary itu gue balik kan ke kota gue, dan ada salah satu pasangan couple yang dia itu tuh suka sama gue, tapi ceweknya yang suka, dan dia datengin nih ke kota gue, tapi kita di negara yang sama. Udah gitu dia bilang, gue tuh sebenarnya nggak pengen nih ngelakuin hal ini, gue nggak pernah suka sama cewek kayak lo gitu. Terus gue bilang, gue nya kayak ya udahlah, it's happened there, gue nggak ada mau masalah apa. Dia juga konstan gitu orangnya, kayak lo mau gimana kalau kita ketemuin, mau nggak lo kira-kira lanjut? Gak ada, kalau enggak ya enggak. Tapi ada juga yang kayak salah satu di event itu, gue kenal sama ini orang dan gue main sama ini orang, kayak mainnya tuh kayak bener-bener yang gila, lo kayak ibarat gue kayak udah close banget sama ini orang gitu. Pas lagi gue ketemu dia lagi di hari biasa, udah it's nothing happen gitu, kayak gue gak ada perasaan apa, dia juga gak ada bahas-bahas itu. Dia cuma ya udah, kita setelah kita ketemu di tempat yang berbeda, kayak kita ketemu tuh di library kan, udah kita nggak bahas malam itu gitu, kejadian di event itu, kita udah biasa aja
dan gue baru tahu dia tuh sebenarnya suka banget sama gue. Ini cowok gitu. Tapi dia tahu karena it's sex gitu, kayak it's nothing, it's just meat gitu, ngerti nggak sih lo? Jadi kayak ya udah jadi kayak lebih flow aja. Kalau di sini tuh gue ngerasain tuh kayak langsung gue habis ngewe nih sama orang, gila. Oh iya, di Indo kayak gitu, banyak drama gitu. Banyak kan nggak drama sih, kayak lebih ekspresinya tuh lebih lebih gue nggak tahu, biar kata mereka yang ngomong gue seks positif, cuma kayak tidak tidak menempatkan dirinya itu sebagai ya udah gue cuma seks aja di seks party gitu. Tetap aja dibahas-bahas, gue kan ini sama ini, lu tau nggak sih, kayak tetap kayak gimana ya, gue ngerasainnya vibesnya jadi kayak everyone have to love everyone. Iya, paham. Sedangkan gue kan enggak, gue tuh anaknya tuh kayak benar-benar pure dominan dan sadis gue anaknya. Jadi gue tidak ke arahan yang ke romantic side-nya gitu. Jadi menurut gue nggak terlalu suka sama vibes-nya sih kalau di Indo. Oh, tapi kan maksudnya di Indo pun kalau lo attend ke sex party gitu, bukannya isinya juga semuanya foreigner ya? Enggak juga. Cowoknya ya maksud gue ya, bukan ceweknya. Enggak juga, ada juga yang lokal. Oh, oke. Kalau gitu-gitu lu nggak diatur ya, maksudnya kayak maksimal yang boleh attend ke event ini misalnya cuma 20 misalnya. Terus ada rules-nya, tergantung sama si organizer. Tadi gue kan nanya ya, gue nggak tahu apakah event organizer itu ini tuh dijadiin bisnis atau ada keuntungan gitu, gue nggak ngerti, atau kayak emang cuma ya udah buat pleasure aja gitu. Selama ini yang lo datengin di, ya gue nggak tahu ya di manapun itu tempatnya, lo berarti kan harus ada orang yang lo kenal dulu kan, atau emang lo datang ya udah datang aja based on invitation yang datang ke lo gitu? Atau lo selalu ada temen lah, minimal satu, temen cewek atau temen cowok gitu yang ngajak lo, atau lo selalu bareng suami? Gue kenalnya organizer dan gue sama suami gue. Always ya? Iya, karena emang laki gue yang lebih suka party. Oh, oke. Gua rasa kalau gue sih suka-suka aja, cuma kayak gue lebih suka yang private gitu, kayak kadang gue bikin acara sendiri, kayak gue sendiri yang organize gitu. Wow, lu sendiri yang bikin, lo yang invite, lo yang nunjuk orang-orangnya gitu? Iya, gue mau yang vibe-nya yang gue suka aja, kan gue yang sponsor semuanya. Oke. Berarti sebenarnya suami lo nggak se-introvert itulah? Enggak, kalau misalnya dia lumayan, dia bukan orang yang suka ngobrol. Intinya gitu, dia bukan orang yang suka ngobrol, dia bukan orang yang suka chit-chat kayak gini. Oke. Ya maksud gue kayak dia itu extrovertnya itu cuma sama play party aja, atau sama mau dating sama orang. Kalau menurut gue sih itu termasuk introvert, karena dia tidak punya sosial yang dimana yang dia punya kayak grup community cowok-cowok yang kayak football apa. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia tidak punya teman. Dia tidak teman yang kayak boys keluar yuk gitu. Enggak, dia nggak ada. Oke. Lo sepengalaman lo apa ya? Katanya lu bang, lo tuh orangnya cukup gila, cukup wild gitu ya. Pengalaman apa yang menurut lo kayaknya ini apa ya, tergila lah seumur hidup lo? Apa? Nggak ada sih, gue setelah udah semuanya gue rasain, menurut gue everything it's just as plain as yogurt. Wow. Ya. Apa namanya, kalau
open marriage ya. Menurut lo apakah open marriage itu benar-benar bisa menyelamatkan sebuah pernikahan? Ya gue nggak tahu ya, mungkin banyak kejadian karena nggak terlalu open gitu. Tapi open marriage kan ya harus open kan dasarnya. Apakah menurut lo ini tuh bisa nyelamatin sebuah pernikahan gitu? Iya, maksud gue kayak gue ngelakuin ini juga kayak sebenarnya based on gue juga mau, bukan karena menyelamatkan ya. Jadi sebenarnya yang gue bilang tadi sih, konsep itu simpel aja, lu mau apa enggak gitu. Kalau lu nggak mau ya lu jangan sama orang itu, karena ketika ada orang yang memang maunya ke sana, terus pasti dia itu akan akan cheating one day. Setahun 2 tahun monogami sama lo, tapi the next day ya the next year gitu dia bakal jati diri bakal keluar. Karena gue percaya sih sama manusia itu tuh sebenarnya mereka itu adalah nggak bisa satu orang ya, karena itu social life. Jadi ya emang kodratnya itu lebih banyak, entah secara non seksual ya. Thank you banget waktunya. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi ya. Iya, boleh pokoknya. Thank you banget waktunya. Jangan kapok ya. Ini sebenarnya topiknya masih panjang banget, nggak apa-apa. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Ya, next time. Bye bye. Thank you. Bye bye. Itu tadi obrolan gue sama Willow. Karena keterbatasan waktu dan waktu juga ya kita lagi sama-sama di jam kerja, jadi benar-benar tipis banget waktunya. Next time mungkin gue bakalan ada part 2-nya bareng Willow. Ditunggu aja ya. Buat yang udah dengerin sampai akhir, thank you banget. Jangan lupa follow Spotify, follow Instagram, follow Twitter, dan subscribe di YouTube. Thank you semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.